siapa sih tokoh ya yang kita ngomongnya skupnya kecil aja ya, tokoh di Jawa Barat yang menurut Kang Ian memiliki tingkat kesadaran paling tinggi? Oke, boleh ngomong tokoh ya? Boleh. Kalau saya lihat KDM. Kenapa tuh? Karena KDM ya, antara yang diucapkan dengan tindakannya itu benar-benar seimbang, benar-benar selaras, sejalan. Oke. Kang. Dan juga KDM sudah memiliki pemahaman tentang agama yang dia anut, Islam, itu sampai esensi, tidak di tataran. Oke, to the point aja. Gimana cara orang-orang supaya cepat keluar dari zona stres? Oke, siap Kang Adam, terima kasih banyak nih saya sudah diundang di podcast gitu ya. Pada dasarnya Kang Adam, bahwa stres itu adanya di pikiran Pak, gitu Kang Adam, gitu ya. Adanya di pikiran ya. Ketika misalkan kita tidak memiliki yang namanya pandangan terang, tidak memiliki yang namanya pemahaman terhadap kinerja pikiran. Gitu. Nah, jadi sebenarnya orang-orang stres itu disiksa, digebukin oleh pikirannya sendiri. Oke. Gitu. Jadi karena itu benar-benar produk pikiran. Kenapa bisa menimbulkan stres? Karena karakter pikiran itu tidak bisa diem di tempat. Present moment. Dia terus bergerak ya? Dia bergeraknya begitu cepat ke masa lalu, ke masa depan. Bergerak ke masa depan menimbulkan kecemasan, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran. Oke, tapi mungkin nggak sih kalau misalnya stres ini ada hubungan dengan emosi juga gitu? Nah, itu bagian. Oke. Kan levelnya gini, Pak Adam, Kang Adam ya, levelnya itu. Yang pertama itu adalah kegelisahan. Level pertama itu entry-nya itu kegelisahan. Entry-nya itu adalah kegelisahan. Oke. Gitu. Sama dengan ketakutan. Baru meningkat lagi ketika kita tidak mampu menghandle kegelisahan ini, nanti lambat laun itu akan meningkat lagi levelnya. Menjadi yang namanya stres. Oke. Stres ketika kita tidak mampu menghandle stres ini akan bertumpuk lagi. Ini akan meningkat ke yang namanya depresi. Depresi. Kalau sudah depresi? Kalau sudah depresi itu bisa meningkat lagi ke ODGJ. Langsung gila ya. Iya. Tapi mungkin gila di sini emang gila gangguan ya. Gangguan mental. Nah, jadi orang-orang yang stresnya tingkat tinggi itu namanya ada depresi. Itu bisa mengakibatkan orang itu mengambil keputusan untuk bunuh diri, Kang Adam. Oke, jadi mungkin kita sempat tahu ya kalau misalnya beberapa waktu ini banyak kejadian bunuh diri di kota Bandung, terutama kalangan muda. Iya. Yang lompat dari jembatan Pasopati. Betul. Ya. Itu mungkin disebabkan karena tingkat depresinya sudah terlalu parah. Betul. Jadi dia melekat pada fenomena yang ada di pikiran. Begitu Kang Adam. Ya. Seolah-olah stres itu kan muncul dari masalah. Iya, betul. Masalah itu sebenarnya nggak ada Kang Adam. Masalah itu sebenarnya adalah pola pikiran. Ketika ada satu keinginan realita tidak sesuai dengan keinginan. Oke. Menimbulkanlah gap-gap itu yang dinamakan masalah. Dan memang masalah juga kan, anggaplah masalah itu tadi ada ya. Masalah itu tergantung dari siapa yang menilai kan. Betul. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki uang luar biasa, kehilangan 10.000 nggak masalah. Betul. Tapi buat orang-orang yang penghasilnya cuma 20.000 per hari, betul, kehilangan 10.000 masalah. Betul. Gitu kan. Jadi masalah itu memang sebenarnya bukanlah sebuah produk fenomena umum, betul, tapi fenomena pikiran. Sifatnya pribadi pikiran. Oke. Tapi Kang Adam ya, orang-orang yang sudah memiliki pikiran yang tenang seimbang, fenomena apapun yang terjadi, baik itu yang menyenangkan, apalagi yang tidak menyenangkan, dia tidak terpengaruh oleh kedua-duanya.
tenang Oke. seimbang. Dia hanya menyadari, oh perasaanku saat ini sedang nikmat, Iya. tidak melekat di nikmat itu. Oke. Oh perasaanku sekarang sedang gelisah. Orang yang tenang seimbang menelusuri dari mana nih nikmat ini, dari mana gelisah ini. Jadi sebenarnya kenikmatan dan ketidaknikmatan itu adalah seperti dua sisi dari satu keping koin. Begitu, Oke. Kang Oke, Endang. sebelum kita lanjut nih, saya mau tanya nih, Anda itu siapa? Oke, saya sebenarnya Kang Adam ya akademisi ya di Politeknik Pajajaran. Oke. Gitu dulu, gitu kan. Kemudian ya karena saya merasa, loh kok hidup saya ini banyak masalah, Kang Adam, gitu ya. Akhirnya saya mencari jawaban kenapa sih hidup saya ini banyak masalah. Setelah saya mencari kesana kemari melalui jalur agama, gitu kan. Saya belajar agama Kang Adam sampai ke tingkat ma'rifat. Oke. Gitu. Saya belajar tradisi kesundaan. Oke. Sampai saya tahu itu Sunda Wiwitan, dan saya belajar tradisi-tradisi yang lain Oke. untuk mencari kenapa sih saya ini bermasalah terus, banyak masalah. Dapat masalah terus. Dapat masalah terus. Oke. Nah, setelah saya mempelajari terus menerus ya, akhirnya saya ketemu pada satu tradisi. Tradisi. Ya, salah satu tradisi ya. Boleh disebut mungkin tradisinya. Boleh. Tradisi Zen. Kang Zen, Adam. oke. Zen, Oke. ya. Tradisi Zen mengungkapkan bahwa sumber masalah itu ada di pikiran. Di pikiran. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita selalu ketemu masalah karena kita selalu menciptakan pikiran masalah. Betul. Jadi masalah itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Tapi kan memang realitanya nih misalnya Betul, ya, kalau betul. memang kita anggaplah misalnya mobil kita ketabrak gitu kan, Iya. gitu ya. Itu kan memang masalah. Jadi Kang Adam, ya, pada kebanyakan orang, fenomena atau pengalaman yang sifatnya tidak mengenakan, Iya, itu dikatakan sebagai masalah, betul. sebagai gap, Yap ya. Betul. gitu, ya. Fenomena atau pengalaman yang mengenakan dikatakan itu adalah anugerah, Anugerah. gitu, atau berkah, atau blessing, gitu. Hmm. Nah, pada dasarnya Kang Adam, itu dua-duanya adalah sifatnya fenomena yang hadir sesaat. Oke. Yang hadir sesaat. Kenapa hadir sesaat? Hadir karena sebab yang mengkondisikan, dan lenyap pun karena ada sebab yang mengkondisikan. Nah, orang yang tenang seimbang, Kang Adam, ya, dalam kondisi apapun, mobil ditabrak, iya masalah, gitu kan, tapi tidak menimbulkan penderitaan. Tenang aja. Tenang seimbang, itu poinnya Kang Adam. Kayak Oke. gini ya, sakit, tubuh sakit, oke, tubuh saya sakit, tapi sakit ini tidak berpengaruh terhadap mental, Oke. tidak menimbulkan penderitaan. Sakit ya sakit. Nah, ketika kita masuk lebih dalam terhadap rasa sakit itu, yang sebagian orang bahwa itu dikatakan sebagai masalah, ternyata itu adalah fenomena yang muncul sesaat. Oke. Sip, kita balik lagi. Oke. Jadi, Anda teh siapa? Oke, jadi saya teh tadi kan udah disampaikan ya. Kita udah jelas orang Sunda pakai teh soalnya ya. gitu. Jadi siapa nih Bapak ini siapa nih? Oke, awalnya kan saya kan seorang Akademisi, ya? Tadi kan udah disampaikan bahwa kenapa sih saya banyak masalah. Betul. Akhirnya saya mencari jawaban melalui jalur agama, jalur kesundaan, Dan ketemu salah satu tradisi ajaran Zen. tradisi Zen. Oke. Gitu. Nah, tradisi Zen ini ya mengatakan bahwa segala sesuatu itu sifatnya adalah kosong. Oke. Kang Adam ya, segala sesuatu sifatnya kosong. Ada karena ada faktor yang mengkondisikan, pikiran kita mengkondisikan itu menjadi ada. Oke. Nah, ketika pikiran kita tenang seimbang ya, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak enak, itu hanya numpang lewat. Tapi ketika pikiran kita tidak tenang seimbang, kita melekat di perasaan tidak enak ini. Seolah ini perasaan tidak enak ini akan berlangsung agak sedikit lama.
Walaupun pada satu titik itu menghilang juga dengan sendirinya. Oke. Jadi Ya, jadi pada dasarnya adalah masalah itu muncul ya ketika kita melekat pada fenomena-fenomena yang ada di pikiran. oke, jadi saya panggil Akang aja. Akang aja ya. Kang siapa nih? Kang Ian. Kang Ian, oke ya. Sehingga sampai pada satu titik ya, saya memahami proses itu adalah melalui jalur meditasi, Kang Adam. Meditasi itu diam diri ngehuleng gitu atau gimana kah? Nah, sebagian orang mengatakan bahwa meditasi itu mengkosongkan pikiran. Ya, mungkin Ya, gitu kan, mengkosongkan pikiran. Itu salah kaprah, Kang Adam. oh salah ya? Salah. Jadi meditasi itu kayak gimana sih? Meditasi itu adalah ya kita duduk doang, diem. Artinya kebanyakan orang kan tidak duduk doang, duduk tapi pikirannya kemana-mana, gitu. Tapi kalau meditasi, duduk menghadirkan diri ini utuh pada present moment saat ini, mengamati apapun yang terjadi pada diri ini, pada present moment. Terutama mengamati geraknya pikiran. Pikiran loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan. Ya, karena pikiran sifatnya liar seperti monyet, lompat ke masa lalu, lompat ke masa depan. Maka meditasi adalah bagaimana mendiamkan pikiran yang liar ini supaya duduk di present moment. Diem aja gitu ya? Diem. Bagaimana caranya untuk mendiamkan pikiran? Kan sifat pikiran itu sangat cepat, liar. Iya. Lompat ke sana, lompat kemari seperti monyet liar. Iya. Pikiran, bagian pikiran yang menyadari, kesadaran namanya, difokuskan, ditugaskan untuk fokus pada satu objek. Begitu, Kang Adam ya. Misalnya? Apa yang menjadi objek? Menjadi objeknya dalam meditasi itu adalah napas masuk dan napas keluar. Jadi meditasi itu adalah memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ketika pikiran mengembara ke masa lalu, kita menyadari nih pikiran kita sedang mengembara. Sadari saja, jangan dipaksa, ya, jangan marah, jangan stres. Sadari bahwa pikiran sedang mengembara ke masa lalu atau masa depan. Tapi pada satu titik dengan lembut, pikiran itu kembalikan lagi ke objek meditasi, memperhatikan napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Ketika kita memperhatikan napas masuk dan napas keluar, ya, ketika kita memperhatikan napas masuk dan napas keluar, pada prinsipnya kita tengah menghadirkan pikiran ini pada present moment. Hanya itu aja, hanya nafas masuk dan nafas keluar ya. Itu satu. Itu satu tahap awal. Untuk apa? Untuk mendiamkan dulu pikiran. Izin Kang Ian ya. Mungkin ada istilah yang mana kita ketahui, misalnya namanya itu man cave ya. Man cave ini dimana seorang pria yang sibuk bekerja, hektik dalam bekerjanya, dia harus punya tempat atau guhanya sendiri di mana dia bisa rileks dengan dirinya sendiri. Mungkin ada yang workshop ya, ada yang mungkin mancing apa kalau gitu ya. Saya main pingpong gitu ya. Nah, sebenarnya meditasi juga itu termasuk man cave tadi ya. Jadi pada dasarnya ketika kita mendapatkan masalah dan kita nyari cave ya, itu kita menciptakan keadaan, menciptakan pelarian sebenarnya. Menciptakan pelarian untuk apa? Untuk terlepas dari masalah. Tapi masalahnya belum lepas. Pada satu titik itu akan kembali lagi. Iya, betul. Maka dengan meditasi pada dasarnya, ketika kita berada pada present moment saat ini dan di sini, itu sebenarnya sudah menjadi goa. Itu sebenarnya sudah menjadi goa. Kan coba Kang Adam rasakan. Ketika Kang Adam hadir pada present moment, nggak ada penderitaan, nggak ada kegelisahan. Contohnya saat ini Kang Adam sedang fokus podcast, sedang fokus ngobrol. Pikiran kan ada di present moment nih. Iya, betul. Nggak ada tuh yang namanya penderitaan. Karena penderitaan itu muncul ketika pikiran lompat ke masa lalu dan lompat ke masa depan.
Ya, di saat kita podcast kita nggak mikirin masalah utang ya. Betul, inilah yang dinamakan present moment. Iya, Gitu. iya. Tapi ketika kita diam, pikiran melayang, wah besok tagihan, Tapi kan itu juga tidak akan menyelesaikan. tidak akan menyelesaikan. Paling tidak pikiran kita tenang seimbang. Nah, setelah pikiran kita tenang seimbang, maka kita akan punya ide-ide yang brilian. Oh, minimal mungkin ya, saya bisa sedikit rangkum ya, minimal stres yang kita alami itu tidak upgrade ya. Tidak upgrade, bahkan hilang sama sekali stres. Betul. Masalah memang tetap ada ya. Masalah tetap ada, bukan menghilangkan masalah. Betul. Gitu, masalah tetap ada. Cuma nanti kita menjadi wise, menjadi wisdom. Ya, lebih Punya- bijaksana, betul. Punya kebijaksanaan. Karena memang ada sebuah quotes ya di media sosial berkata bahwa jangan pernah memarahi seorang pria yang sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Karena itu bisa menjadi bahaya. Ya. Dan memang benar ya, misalnya kita lagi ada masalah dengan keluarga di rumah, kita lagi naik motor, tiba-tiba motor itu jadi 90 km per jam gitu. Wah, kita geber-geber kebut-kebutan. Tadi ya mungkin jadi ketika ada masalah, kita tidak bisa mendamaikan diri dengan masalah tersebut, yang ada masalahnya malah upgrade Upgrade, ya. Jadi stres. stres, Ketika stres tidak terkontrol, upgrade. upgrade terus menjadi upgrade. depresi. Jadi depresi. Nggak akan ada solusi. Betul. Pikiran akan tertutup. Depresi dan mungkin menyebabkan tadi ya bisa menyebabkan kegilaan. Betul. Makanya kenapa mungkin kita sering nonton ya atau sering lihat di beberapa film orang-orang depresi itu dikasih obat Ya. supaya nggak upgrade sebenarnya. Betul. Tapi itu sifatnya sementara. Tetap sifatnya sementara. Tapi kalau orang yang sudah mengerti bahwa masalah itu ada di pikiran, ya, dan itu sifatnya muncul lenyap, itu akan hilang dengan sendirinya. Yang masalah yang ada di pikiran ya, Betul. bukan masalah lunas hutangnya. Ya, Itu betul, adalah dua betul. hal yang berbeda. Ya, itu problem yang berbeda. Problem yang berbeda. Gitu kan? Kebanyakan orang ini yang masalah di luar, misalkan banyak hutang, ya. Ditambah lagi depresi di Ya, pikiran dia kita. terus mikirin hutangnya. mikirin hutangnya. Yang artinya ketika dia mikirin hutang, pikiran kita jadi nggak bisa cari solusi. Betul, itu intinya. Nah, inilah yang mungkin dalam kesempatan podcast ini saya ingin meluruskan makna dari meditasi. Oke, jadi meditasi itu bukanlah sebuah ritual. Bukan ritual, bukan Ya. klinik. Ya, jadi saya coba luruskan sedikit ya. Ya. Kalau tadi saya bilang bahwa meditasi itu harus selalu ada pergerakan, Betul. ritual dan lain-lain. Sebenarnya meditasi ini bisa dilakukan dimanapun berarti ya. Dimanapun. Duduk diam dengan memperhatikan napas, tujuannya adalah untuk menghadirkan pikiran pada present moment. Menghadirkan diri ini utuh sepenuhnya, baik yang fisik maupun yang batin, utuh Oke. pada present moment. Itu latihan. Prakteknya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dalam praktek, kan kita berinteraksi tuh Betul, dengan betul. dunia luar. Dari interaksi itu panca indera kontak menimbulkan yang namanya sensasi, menimbulkan yang namanya persepsi, Ya. menimbulkan yang namanya bentukan mental. Gitu kan? Ketika kita sudah terbiasa latihan meditasi, apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita tenang seimbang. Itulah meditatif. Beda Meditatif. antara meditasi dengan meditatif. Apa nih bedanya nih? Nah, meditasi adalah latihan Oke. ya untuk tenang seimbang. Kalau meditatif adalah kualitasnya, tenang seimbangnya, produknya. Oke. Itu dalam perilaku keseharian kita. Contoh tadi Kang Adam, mobil ditabrak batu, cek. Kalau kita tidak meditatif, pikiran langsung bereaksi. Bereaksi dengan kemarahan. Iya. Bereaksi dengan kemarahan. Akhirnya apa? Outputnya tidak bijaksana, Kang Adam. Bahkan emosi ya. Emosi, gitu kan? Emosi dan reaktif, tidak bijaksana. Tapi kalau kita tenang seimbang, ya, tindakan kita adalah kebijaksanaan. Dan kita akan bisa menyelesaikan masalahnya juga dengan ngobrol dengan bijak, dengan tenang. Oke, mungkin itu sebabnya ya kita lihat kalau di film-film Cina ya, film-film Tiongkok itu banyak para raja itu bermeditasi. Ya, Karena mereka itu mengharapkan sesuatu yang keluar dari pemikirannya harus berupa kebijakan yang memang benar-benar
bermanfaat, Betul. benar-benar bijak ya gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya. Murni akhirnya Kang Dam. Gitu. Jadi pikiran kita menjadi murni, tidak terkotori oleh endapan-endapan kekotoran batin. Kedengkian, kemarahan, kejengkelan, kebencian, keserakahan. Yang ada adalah energi-energi positif yang ada dalam pikiran. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan mendapatkan ide-ide yang brilian. Betul, karena memang Gitu. kalau nggak salah ya, kita memang bisa multitasking, tapi pikiran kita nggak bisa multitasking. Betul. Tetap pikiran kita berpikir satu hal, Pada satu objek. satu objek. Nggak akan mungkin pikiran Betul. kita bisa berpikir Betul. dalam 2 objek atau 3 Betul. objek ya, multiple Betul. gitu ya. Betul. Kita bisa multitasking tapi pikiran kita enggak ya. Betul. Nah, ketika kita tenang seimbang, akhirnya apa Kang Adam? Akhirnya nanti intuitif kita yang akan bermain, akan tajam. Oke. Intuisi. Intuisi. Intuisi itu kan ibaratnya adalah bahasa yang muncul dari kedalaman. Tiba-tiba paham, tiba-tiba ada solusi, tiba-tiba ada ini. Nah, intuitif itu bisa semakin tajam Kang Adam ketika kita melatih otak kanan. Oke. Nah, meditasi adalah melatih fungsi otak kanan supaya semakin dia berfungsi dengan baik. Selama ini metode pembelajaran di kita adalah melatih otak kiri, analytical. Oke, berhitung ya. Analytical gitu kan. Ini kenapa menjadi ini, kenapa analisa. Akhirnya apa? Akhirnya suara-suara murni yang dari dalam tidak diperhatikan, diabaikan. Oke, agak sedikit terbuka nih ya, Iya. Kang Ian ya. Tapi kalau boleh agak bertanya sedikit aneh ya gitu ya. Terus pikiran itu apa sih? Oke, ya. Baik, Kak Adam, itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Kak Adam, gitu ya. Apa yang selama ini kita kenal sebagai diri, Oke, atau saya, aku, ya, adalah fenomena fisik, tubuh, Oke, dan fenomena batin. ya. Oke, ya. Kang Adam, kalau fenomena tubuh udah tahu kan ini? Lapar. Bukan ini, Oh, tubuh iya, fisik iya. ini. Oke. Ya, ada juntrungannya nih. Betul. Itu ada juntrungannya. Nah, kalau kita mau gali lebih dalam, Kang Adam, Oke, ya, tubuh ini terdiri dari tumpukan tulang dan daging. iya, flesh and bone gitu ya. Nah, ya, tumpukan tulang dan daging kalau kita pecah lagi menjadi bagian kecil, Atom, itu menjadi sel. sel, oke ya. Sel dalam bahasa biologi. Ya, Tapi dalam bahasa fisika kuantum, sel ini adalah setara dengan atom. atom, betul. Oke. Atom kalau dipecah lagi menjadi inti atom, Kang Adam. Betul. Ya. Yang inti atom itu isinya kan energi yang bermuatan proton, elektron, dan neutron. Ya, betul. Energi yang bermuatan positif, energi yang bermuatan Negatif. netral, dan Netral, energi yang negatif. bermuatan negatif. Betul. Ketika inti atom ini proton, elektron, neutron dipecah lagi, ini menjadi kuak, Kang Adam. Kuak, Kuak. oke. Itu dalam fisika kuantum. Kuak dipecah lagi menjadi kekosongan. Oke, kehampaan. Emptiness, kehampaan. Betul. Jadi, partikel terkecil atom merupakan adalah materi terkecil yang menjadi materinya itu hanya 1%, Kang Adam. 99%-nya adalah kekosongan. Dan sel terbentuk itu dari 4 unsur elemen alam. Unsur angin, unsur api, unsur tanah, dan unsur air. Oke. Jadi kalau kita mau gali lebih dalam, ternyata tubuh fisik ini yang tadi dikatakan ada tumpukan tulang dan daging tersusun dari 4 elemen ini. Berarti betul ya kalau manusia itu terbuat dari tanah ya? Terbuat dari tanah, gitu Kang Adam ya. Oke, itu fenomena fisik. Jadi tubuh ini ada karena terkondisi oleh 4 elemen ini. Oke. Terkondisi oleh ibu bapak, terkondisi oleh rasa ibu bapak, niat dan lain sebagainya. Nggak ada satu, tidak akan ada tubuh ini. Oke, itu satu, tubuh fisik ya. Nah, sekarang fenomena batin. Apa sih yang dinamakan batin? Gitu ya. Orang lain, berbagai tradisi itu mengatakan bahwa batin itu adalah ruh. Ruh ya, betul. Ya, batin itu adalah atman kalau di tradisi Hindu. Atau ingsun kalau di tradisi
Sunda, Ya, betul. atau misalkan kuring, gitu ya. Tapi atau ada juga yang mengatakan bahwa batin itu adalah jiwa, Jiwa, soul ya. ya soul. Tapi saya memaknai bahwa batin ini adalah pikiran. Pikiran. Oke, pikiran Kang Adam ya terbagi menjadi 4 lapisan, 4 layer. 4 layer pikiran, oke. 4 layer pikiran. Layer yang pertama adalah perasaan, sensasi. Oke. Oke. Layer yang kedua adalah persepsi. Sensasi, Sensasi, persepsi. Persepsi. Kemudian layer yang ketiga adalah bentuk mental. bentuk mental. oke. Layer yang keempat adalah yang mengenali kesadaran. Namanya. Oke. Yang keempat, pikiran ini muncul dari mana? Munculnya dari tubuh ini dulu Kang Adam. Tubuh ini memiliki 5 pintu indera. Indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, indera Perasa, perasa, ecap, Iya. dan indera ecap, dan indera raba. raba, betul. Ketika pintu-pintu indera ini kontak dengan objeknya, mata kontak dengan yang dilihat, Betul. telinga kontak dengan yang didengar, Betul. gitu kan? Lidah kontak dengan yang diecap, Betul. tubuh kontak dengan yang diraba. Betul. Nah, dari kontak pintu-pintu indera dengan objeknya itu, yang muncul pertama kali di pikiran itu adalah sensasi, perasaan. Oke, kalau dipegang kerasa. Nah, Ya, kalau gitu kan? makan yang manis ya kerasa manis gitu ya. Itu sensasi. Sensasi ya. Dari sensasi muncul persepsi, penilaian. Oh, enak nih. Oh, enggak gitu ya. Penilaian. Betul. Dari penilaian ini muncul yang namanya bentukan mental. Nah, bentukan mental itu apa tuh? Seperti gini, ketika kita mengalami pengalaman yang enak, timbul yang namanya keinginan yang menggebu-gebu. Euforia gitu ya. Euforia, ini keserakahan. Akhirnya, Pengen more. ya, terus tapi kalau kontak dengan pengalaman yang tidak mengenakan, timbul yang namanya kebencian. Ah, nggak suka. Nggak suka. Ini adalah reaksi mental. Oh, itu reaksi mental ya. Betul. Dan yang terakhir adalah untuk mengenali proses ini semua. Ini semua ada karena ada yang mengenali. Namanya kesadaran. Kesadaran. Itu contoh ya. Ketika Kang Adam dicocok rengit, Iya. digigit nyamuk, kalau perhatian kesadaran Kang Adam lagi fokus di satu tempat, itu rengit tidak akan kerasa. Iya, betul. Teralihkan ya. Teralihkan. Jadi tidak ada kesadaran. Tidak ada kesadaran raba di situ. Itu salah satu contoh. Itu Kang Adam ya. Jadi kesadaran ini adalah untuk mengenali fenomena fisik dan mengenali fenomena ketiga layer yang ada di pikiran. Jadi memang betul ya bahwa terkadang man cave itu diperlukan Betul. untuk pelarian tadi ya. Karena mohon maaf, karena tadi kesadaran tadi kita memaksa ya. Kita secara sadar memaksa kesadaran ini untuk meninggalkan gitu ya. Meninggalkan tadi mental yang nggak baik. Terus yang kedua itu meninggalkan keserakahan dan meninggalkan rasa Betul. yang nggak baik tadi gitu Betul. ya. Nah, jadi pada dasarnya Kang Adam ya, kesadaran itu mengenali proses itu semua. Oke. Gitu. Nah, ketika kesadaran hadir mengenali proses itu, ya ada pengalaman tidak enak nih, sakit, gitu ya. Dan kesadaran itu mengenali, ada kegelisahan, ada ketakutan. Kesadaran mengenali ketika itu dilihat terus oleh kesadaran fenomena tadi, lambat laun fenomena itu lerem. Jangan dipaksa untuk diberhentikan, jangan dipaksa untuk dihapus fenomena tadi. Ketika kita memaksa untuk menghapus, justru itu akan menjadi berkali-kali lipat Kang Adam. Contoh nih, timbul kemarahan. Ya. Saya berusaha nih untuk menghentikan kemarahan, malah kemarahan itu berkali-kali lipat. Oke. Bahkan mungkin izin Kang, kita coba ambil sampel ya. Misalnya, saya nggak suka makan belut. Ya. Ya, secara rasa saya nggak suka. Secara tadi ya, yang layer kedua tuh namanya apa? Persepsi, Persepsi. penilaian, Nah, akhirnya saya menilai bahwa belut itu adalah makanan jorok, menjijikan. Ya. Lalu yang ketiga, saya secara layer ketiga itu tadi Bentuk mental. ya bentuk mentalnya
mengatakan bahwa ini makanan kotor, Benci ya. benci gitu Iya. ya. Lalu yang keempat, saya secara sadar kan mengatakan hal tersebut. Ketika itu saya ulang, repeat terus, ketemu belut jadi takut. Betul. Karena informasi itu mengendap terus. Mengendap langsung di pikiran bawah sadar. Nah, Kang Adam ya, metode ini ya itu bisa menghapus trauma-trauma itu. Oke. Gitu, trauma kecanduan alkohol, trauma kedengkian, kebencian, dendam. Ada beberapa teman saya sekarang yang lepas dari kecanduan rokok Oke. dengan metode yang sama. Itu mereka diskusi, Kang Ian, apakah metode ini bisa untuk menghapus kecanduan rokok? Sangat bisa, jangankan kecanduan rokok, kedengkian, kemarahan, sisi gelap yang ada dalam diri kita itu bisa terhapus karena sisi gelap, kemarahan, kedengkian itu adalah informasi yang disimpan dari pengalaman masa lalu. Oke, kita langsung ke prakteknya nih. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita ngomong prakteknya, seperti apa nih langkah pertama? Tadi udah di-spill ya sama Kang Ian bahwa langkah pertama kita cukup duduk, diam, tenang, dan amati Napas napas masuk kita. dan napas keluar. Oke, itu langkah pertama ya. Ya. Step pertama, step berikutnya. Oke, tujuannya untuk apa itu? Tujuannya adalah untuk menenangkan batin, pikiran. Agar pikiran tidak terus bergejolak, Kang Adam. Oke. Ya, ibarat kalau saya analogikan seperti gini. Suatu danau, Kang Adam. Danau, ya, kalau airnya sedang bergelombang, bergejolak, maka lumpur-lumpur yang ada di dasar danau itu terangkat. Iya, keruh jadinya ya. Keruh. Itu sama dengan pikiran kita, batin kita, Oke. gitu ya. Tapi ketika airnya tenang, Kang Adam ya, airnya tenang, maka lumpur-lumpur itu mengendap. Jadi tadi ya, duduk diam dengan memperhatikan napas masuk dan napas keluar adalah untuk mengendapkan kotoran batin. Oke. Belum selesai itu. Belum selesai ya? Endapannya masih ada. Iya. Ke-trigger aja sedikit, itu bisa Keruh lumpur-lumpur lagi. itu bisa naik lagi. Betul. Belum selesai, hanya sebatas untuk Menurunkan saja. menurunkan, gitu, mengendapkan. Oke. Nah, setelah mengendap, air itu kan jernih Iya. dan kita bisa ngelihat dasar danau itu, Kang Adam. Oke. Oh, ada batu. Oh, ada lumpur. Oh, ada binatang ini. Oh, ada ini itu. Ketika airnya jernih, Tenang dan jernih. tenang. Sama dengan batin kita, Kang Adam. Itu tahap yang pertama. Ya? Oke. Baru tahap yang kedua, ya, kita menjadi kesadaran tadi, bagian Oke. pikiran yang mengenali, ya, ngelihat fenomena-fenomena yang ada di fisik dan yang ada di batin, gitu, mengalami sensasi, sensasi mata kontak dengan ini, timbul sensasi ini, timbul persepsi ini, timbul bentukan mental ini. Betul. Ya, hanya sekedar menyaksikan, Kang Adam. Ya, sekedar menyaksikan. Nanti ketika si kesadaran itu stabil, hadir, fenomena itu muncul, berlangsung, lenyap. Muncul, berlangsung, lenyap. Nah, kalau dalam meditasi, Kang Adam ya, frekuensi otak kita itu masuk ke yang namanya frekuensi theta. Theta ya. Ya. Betul. Nah, ketika berada di dalam frekuensi theta itu katup ya, critical area antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar kebuka. Itu. Maka hipnoterapi itu adalah untuk membuka katup itu, Kang Adam. Ya. Ya, membuat otak di posisi theta tadi ya. Di posisi theta. Nah, ketika frekuensi otak kita ada di posisi theta, katup antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu kebuka. Dan endapan-endapan yang ada di pikiran bawah sadar itu mengembang. Oke, bisa dibongkar ya. Ya, mengembang dengan sendirinya karena katupnya kebuka. Oke. Nah, dari situlah kita menjadi pengamat. Oh, ada kegelisahan. Karena ini dari pengalaman masa lalu. Luka batin namanya, Kang Dam. Oke. Gitu kan. Oh, ada kebencian. Gitu. Oh, ini ada dendam. Oke. Oh, ini ada sombong. Hanya menjadi pengamat, tidak bereaksi. Gitu.
Nah, ketika endapan-endapan yang ada di pikiran bawah sadar itu bermunculan dan kita mengidentifikasi ini sebagai sombong, Ya. ini sebagai dengki, ini sebagai keserakahan, ya. Ketika kita tidak bereaksi, itu menguap Anda. Terhapus. Nah, caranya untuk menguap tidak bereaksi itu kita dengan cara oh iya paham bahwa keserakahan ini salah. Dengan tenang seimbang, jangan menilai. Jangan menilai ya. Jangan jadinya. menilai. Tenang seimbang aja. Oh, ini ada keserakahan. Jangan dijat, ini keserakahan salah. Jangan. Ketika dijat, pikiran ikut di dalamnya. Terkunci lagi. Terkunci lagi masuk. Oke. Kalau tenang seimbang, kita tidak bereaksi, ya. Akhirnya dia menguap. Ini yang terjadi pada beberapa teman saya yang lepas dari kecanduan rokok. Awalnya susah, Kang. Saya praktek ini menjadi pengamat. Aduh, itu sensasi tentang rokok muncul terus. Apalagi kalau ngelihat rokok di meja, waduh, siksaan. Apalagi rokok orang lain ya. Apalagi rokok orang lain. Siksaan. Gimana nih caranya? Udah, itu adalah kesempatan untuk menghapus memori, Ya. sensasi rasa rokok yang ada di pikiran bawah sadar. Tenang seimbang. Seminggu kemudian dia telepon, Kang, sekarang saya mencium orang-orang yang lagi ngerokok, keciumnya liur, nggak enak. Itu tandanya adalah informasi tentang sensasi rokok di pikiran bawah sadar sudah terhapus, Kang. Oke. Sehingga ketika mencium rokok itu informasi yang baru. Tetap itu sebuah perjalanan ya. Perjalanan. Jadi tidak bisa mendadak ya. Tidak mendadak. Ingat teman-teman ya, kalau mendidik tidak bisa mendadak ya. Apalagi dari mulai kecil, Kang Adam. Iya. Disadari atau tidak, Kang Adam, kita itu menjadi pencatat. Pencatat apa? Pencatat fenomena-fenomena pengalaman yang selama ini kita alami dari mulai bayi sampai sekarang. Jadi nggak salah ya kalau ada yang bilang kalau anak itu cerminan dari orang tuanya ya. Betul. Kalau orang tuanya itu A, ya besar kemungkinan anaknya pun akan A gitu ya. Jadi karakter itu ditentukan dengan informasi yang diinput di pikiran bawah sadarnya. Betul. Gitu Kang Adam, ya. Disadari atau tidak, ketika Kang Adam dengar saya, itu kan langsung terekam. Betul. Gitu. Selain terekam dengan kamera yang ada ya. Betul. Awalnya mungkin baru pertama kali ketemu ngobrol, gitu kan? Ketika besoknya Atau beberapa hari kemudian saya telepon, Kang Adam sudah mengenali ini suara Ian. Iya. Kenapa? Karena itu sudah terinput dengan sendirinya di database memori kita. Betul. Begitu Kang Adam. Jadi proses penghapusannya itu dengan tenang seimbang. Jadi ini bisa menjelaskan ya tentang apa itu deja vu mungkin ya. Nah, deja vu itu adalah pikiran bagian kesadaran kita mengingat memori masa lalu yang ada di pikiran, yang di endapan pikiran bawah sadar. Padahal bisa jadi sebenarnya itu bukan perkara yang sama. Bisa jadi. Ya. Jadi misalnya kita hadir di sebuah rumah tua ya, dulu banget ya. Tiba-tiba kita hadir juga di sebuah rumah tua. Loh, kok kayak yang deja vu ya? Padahal sebenarnya kita pernah merasakan ya gitu ya. Cuman memang perasaan itulah yang membuat deja vu tadi ya. Nah, itu sebenarnya kesadaran kita ya mengenali memori masa lalu. Oke. Nah, mungkin ini nanti tidak dibahas, nanti takutnya gimana lah. Yang jelas deja vu itu adalah pengalaman ya yang sudah tersimpan, pengalaman masa lalu yang tersimpan dan kesadaran mengenali itu. Oke. Izin terakhir nih Kang Oke. Ian, saya mau tanya. Siapa sih tokoh ya yang kita ngomongnya skupnya kecil aja ya, tokoh di Jawa Barat yang menurut Kang Ian memiliki tingkat kesadaran paling tinggi? Oke. Boleh ngomong tokoh ya? Boleh. Kalau saya lihat KDM. Kenapa tuh? Nah, KDM ya antara yang diucapkan dengan tindakannya itu benar-benar seimbang, benar-benar selaras, sejalan. Oke. Nah, dan juga KDM sudah memiliki pemahaman tentang agama yang dia anut, Islam, itu sampai esensi, tidak di tataran
Tidak di oke. tataran luar. Oke. Kan ilmu agama itu ada tingkat-tingkatan. Kang Betul, Adam. betul, betul, betul. Ada yang namanya syariat, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya tarekat, dan ada yang namanya ma'rifat. Makrifat. Nah, ma'rifat inilah yang masuk ke esensi. Esensi, betul. Gitu. Nah, KDM sudah memahami esensi dari beragama. Nah, ketika Kang Adam sudah memiliki pemahaman tentang ma'rifat, itu sebenarnya Kang Adam udah ada di puncak pemahaman. Oke. Nah, ketika kita sudah ada di puncak pemahaman, maka kita memiliki yang namanya helicopter view. Oke, Kita real view bisa ya. helicopter view, bisa melihat ke segala penjuru. Tapi kalau orang yang masih berdebat, dia masih berada di perjalanan menuju puncak gunung. Contoh analoginya gini, ada seorang guru, dia punya 2 murid. Yang satu dia dari arah sini, ya, yang kemudian yang satunya lagi dari arah sini. Ya. Dia bertanya, matahari ada di mana? Orang yang dari sini, ya, Melihat timur soalnya. itu kalau di sini melihat ke timur, ini melihat ke barat. Iya. Orang yang melihat ke timur, matahari ada timur. Orang yang melihat ke barat, matahari ada di belakang saya. Oh, Orang yang menghadap ke timur, matahari ada di depan saya. Berdebat di situ Kang Adam. Tiada henti sampai bunuh-bunuhan. Tapi kalau sudah sampai puncaknya, ternyata apa yang dikatakan dia ngelihat matahari itu di depan dan ini ngelihat matahari di belakang, dua-duanya benar. Hanya beda persepsi saja. Beda persepsi karena belum sampai ke puncak, tidak memiliki yang namanya helicopter view. Jadi menurut Akang salah satu tokoh di Jawa Barat yang sudah sampai di titik tersebut adalah KDM. KDM. tidak membeda-bedakan orang. Tidak mengkotak-kotakan orang dengan suku, agama, ras, golongan. Nah, punten-punten nih, banyak orang yang masih mengkotak-kotakan itu. Ketika ngelihat orang yang kesusahan, ya, mau menolong, dilihat dulu labelnya apa. Siapa dia? Siapa dia? Sama nggak dengan saya? Atau dia bisa apa ke saya? Dia bisa apa ke saya? Begitu kan? Itu dari kacamata saya ya. Oke. Belum tentu sama dengan kacamata teman-teman semua. Oke, tapi ya ini unik banget ya teman-teman ya tentang bahasan dari Kang Ian ini ya tentang perasaan dan memang pikiran ya. Ini menjadi perenungan bersama nih ya buat teman-teman bahwa setiap sesuatu itu harus benar-benar dibawa enjoy. Gitu ya. Itulah kenapa orang Sunda itu selalu bilang untungnya ya, kayak lagu Bernadia ya, untungnya gitu ya. Orang Sunda itu selalu ada untungnya ya. Mungkin ini salah satu bentuk meditasi juga ya. Ya, Bilang untungnya itu betul. ya. Jadi kita selalu berasumsi bahwa setiap ada masalah selalu ada untungnya. Iya. Nah, jadi sifat nggak mau rugi ya sebenarnya. Tapi ini justru menjadi meditasi terbaik ya buat kita setidaknya tidak upgrade level stres tadi. Betul. Jadi buat teman-teman ya, jika teman-teman memang ketemu sama masalah, jangan buru-buru nyari solusi. Karena bisa jadi ketika buru-buru nyari solusi, solusinya malah nggak tepat. Teman-teman, saya selalu bilang bahwa sejatinya sebuah produk adalah solusi. Jadi tidak ada yang namanya produk gagal ya. Hanya saja solusinya nggak tepat ketemu dengan masalahnya. Bisa jadi misalnya saya ini minum banyak, tapi padahal saya nggak haus, saya ini lapar. Kan haus itu solusi ya bagi orang yang minum itu solusi bagi orang yang haus. Tapi ketika saya minum terlalu banyak, padahal masalah saya lapar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, jadi tadi teman-teman, jangan buru-buru cari solusi. Lebih baik tadi mungkin kata Kang Ian, coba pahami dulu diri ya dengan cara meditasi. Ada jeda, meditasi itu untuk jeda. Untuk jeda ya, untuk break dulu ya. Ketika kita break, baru kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah kita. Betul. Karena tadi tidak ada solusi yang salah. Yang salah itu hanya solusinya nggak ketemu dengan masalah yang tepat. Betul. Mungkin seperti itu ya Kang ya. Iya. Oke, mungkin statement terakhir dari Kang Ian yang buat teman-teman nih. Oke, buat teman-teman gitu ya, pada dasarnya masalah itu adalah adanya di pikiran kita teman-teman. Begitu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami karakter dan kinerjanya pikiran, bagaimana proses kerja pikiran, maka nanti teman-teman akan punya satu pemahaman bahwa yang ada di pikiran itu adalah sifatnya sementara. Muncul karena terkondisi dan akan lenyap karena terkondisi juga.
Tapi kalau teman-teman menganggap bahwa itu adalah kekal dan teman-teman bahwa itu mengakui keberadaan itu sesuatu yang kekal, teman-teman akan terjebak dalam putaran roda penderitaan. Nah, contohnya orang yang lepas dari kecanduan alkohol, orang yang lepas dari kecanduan rokok, itu sebenarnya dia kecanduan bukan pada alkohol atau pada rokoknya, Kang Adam. Dia kecanduan pada sensasinya. Sensasi ada di mana? Sensasi ada di pikiran. Begitu. Jadi pada dasarnya sensasi itu ada di pikiran, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman belajar ya. Ketika misalkan teman-teman mendapatkan fenomena apapun, baik itu fenomena pengalaman yang menyenangkan atau fenomena pengalaman yang tidak menyenangkan, coba teman-teman untuk jeda, gitu ya, berhenti sejenak, lihat fenomena itu dengan clear, dengan jernih, begitu, sehingga teman-teman tidak melekat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, hampir sebagian besar orang, 99,9% orang terjebak pada pola-pola yang umum. Artinya terjebak ke pola-pola yang umum itu bagaimana? Ketika panca indera kita kontak dengan objek-objeknya menimbulkan pengalaman nikmat, timbullah yang namanya bentukan mental keserakahan. Ketika panca indera kita kontak dengan objek-objeknya menimbulkan pengalaman yang tidak enak, timbullah yang namanya kebencian. Ketika teman-teman jeda, maka keserakahan dan kebencian itu tidak akan muncul karena fenomena yang terjadi di pikiran hanya sekedar numpang lewat. Itu mungkin, Kang Adam. Oke, teman-teman, cukup menarik ya pembicaraan kita kali ini. Mungkin nanti Kang Ian akan saya undang juga nih untuk ngobrol hal lainnya yang mungkin ada banyak hal yang bisa di-share ya dari Kang Ian ya. Yeah. Oke, teman-teman tetap saksikan podcast DPR, Dewan Podcast Rakyat by Kilat Media bersama saya Adam Sanugraha yang akan terus memberikan banyak banget informasi buat teman-teman dan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.